Halo Sobat EKG, salam bahagia. Wah, gimana kabarnya Sobat semua? Pastinya Sobat EKG selalu dalam keadaan kesehatan yang optimal ya. Dan tentunya masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Sikat Sobat EKG, sikat! Sobat EKG, sebelum gue mulai, gue mau ngasih pengumuman dulu ya Sobat semua. Pengumumannya adalah kabar gembira Sobat semua. Akhirnya Sobat EKG akan mengadakan pertemuan offline lagi ya. Wah, luar biasa. Ya, karena terakhir itu bulan Juli, Sobat EKG, tahun 2024, dan itu pun di Bandung ya. Nah, Sobat EKG, sebelumnya gue mau cerita sedikit ya. Jadi EKG itu udah ngadain pertemuan sekitar 3 kali ya. Pertemuan pertama itu di Hotel Kubika, yang kedua di Cirebon di Hotel Batika, dan terakhir di Bandung ya. Di pertemuan pertama dan kedua itu, konsepnya ya gua ngomong pakai mikrofon jalan gitu Sobat EKG, tapi gue berasa kayak motivator ya. Jadi kurang nyaman. Nah, pertemuan di Bandung itu yang paling luar biasa ya menurut gue ya. Kenapa? Karena suasananya santai Sobat EKG, sambil ngopi, sambil makan snack, bolak-balik bikin kopi. Wih, duduk ngelingker ya Sobat semua. Nah, pertemuan berikutnya gue juga akan adakan acara yang seperti itu ya Sobat EKG. Jadi nggak terlalu formal, bisa santai, cerita-cerita, seru lah Sobat semua ya. Di mana Bang Master? Ya karena memang acaranya santai, nggak terlalu formal ya, gua akan adakan di tempat yang juga santai seperti di Bandung, yaitu di villa. Wah, di villa di mana Master? Ya nanti gua sewa villa lah Sobat EKG. Dan tempatnya adalah di Sentul, Bogor Sobat EKG. Nggak terlalu jauh lah, dari Jakarta deket, dari Jawa Barat deket. Dari Jawa Tengah juga nggak jauh lah ya. Ke Jakarta tinggal langsung ke Sentul ya. Tanggalnya kapan Bang? Tanggalnya itu tanggal 20 September. Hari Sabtu ya, 2025. Nah, semenjak video ini dibikin ya, pendaftaran sudah mulai dibuka. Dan ada penawaran khusus ya Sobat EKG yang mendaftar di bulan Juli dan Agustus. Sobat EKG, ini gue coba dulu ya, berapa banyak animonya. Jadi kalau semakin banyak nanti gue akan cari villa yang besar. Acaranya ya kita santai lah Sobat EKG, saling berbagi, menyatukan energi. Sikat Sobat EKG, sikat. Oke Sobat EKG, segitu dulu ya dari gua ya. Kita lanjut lagi ya Sobat EKG ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah tentang kesehatan ya Sobat semua, terutama kesehatan tubuh. Dan gua kasih judul namanya The Golden Soma. Soma itu artinya tubuh ya Sobat EKG, golden, jadi tubuh yang bersinar. Namanya kesehatan yang optimal Sobat EKG. Oke Sobat EKG, tanpa berpanjang lebar, sampai ketemu di Sentul Sobat EKG. Salam dari gua, emang kudu gila. Sobat semua, body atau tubuh ya, itu adalah material yang menurut kita itu adalah zat padat ya. Iyalah, padat lah. Dan zat padat tersebut bisa terlihat oleh indera penglihatan kita, yaitu mata ya. Namun jika kita terus melihatnya lebih detail pakai mikroskop yang canggih Sobat EKG, ternyata isinya renggang. Kayak rengginang. Tubuh kita itu kalau dilihat pakai mikroskop ternyata nggak padat sepenuhnya Sobat semua, melainkan tersusun dari atom-atom yang renggang yang selalu bergerak ya. Ya karena ada gaya antar atom aja dan ikatan kimia, jadi ikatan kimianya sangat kuat, kita masih bisa merasakan tubuh kita sebagai zat yang padat ya. Jadi tubuh manusia itu punya lebih dari 200 jenis sel yang berbeda ya, dan fungsi dan bentuknya sangat beragam. Ada sel saraf, sel otot, sel darah, sel imun, apalagi tuh gua lupa, banyak Sobat EKG. Ya, namun kesimpulannya tubuh manusia itu mengandung lebih dari 30 triliun sel. Banyak banget ya. Dan itu beda-beda Sobat semua. Ya, kalau kita ngomongin soal sel, bisa sampai besok-besok nggak habis-habis dibahas Sobat semua. Nah, itu tadi ya, gue mau ngomongin sekilas sel tubuh dan benda yang padat ya. Pertanyaannya adalah, yang tadi gue sebutkan, akan menjadi blur ketika kita merasakan kesadaran di mana sebenarnya kita nggak sadar. Waduh, belum apa-apa udah paradoks. Gimana maksudnya Bang Master? Ya, sekali lagi Sobat EKG, pertanyaannya adalah, semua yang tadi gue sebutkan
akan menjadi blur ketika kita merasakan kesadaran di mana sebenarnya kita nggak sadar. Makanya kadang-kadang gue sering nyebut ya, sadar nggak sadar nggak sadar sadar. Jadi nggak jadi nggak jadi, nyata nggak nyata nggak nyata. Iya, sobat IKG, kayak darah yang mengalir, jantung yang berdetak, nafas yang keluar masuk setiap hari, kedipan mata, tangan yang bisa mengambil gelas, dan kaki yang berjalan. Ya hanya saja sekarang sobat IKG gue ingatkan, akhirnya sobat menjadi sadar, ya kan? Coba sobat IKG tarik nafas, ikuti gue ya. 1, 2, 3. Tahan, hembuskan pakai mulut. Sadar ya kalau lagi bernafas. Sekarang kita kedipkan mata 3 kali ya. 1, 2, 3. Ikuti gua sobat IKG. Sekarang mata yang kiri ya, kedip 3 kali. 1, 2, 3. Genit amat loh. Ya, belum apa-apa. Udah humor bapak-bapak. Yang kanan boleh. Yang kanan 1, 2, 3. Terus udah gitu tangannya bertolak pinggang ya, kakinya digerakin 1. Kayak zaman Roma Irama. Iya sobat IKG. Lalu ada penjelasan bahkan argumentasi. Nah itu kan karena otak bang. Bener, itu karena otak dan saraf, makanya kita bisa begitu. Mata kedip 3 kali, tuh waga. Ya tapi cuma kalau otak doang ya belum tentu bergerak juga sobat IKG. Karena otak banyak sekali dijual di restoran Padang. Sekali makan kolesterol naik. Bang, itu kan ada listrik ya di saraf itu, makanya bisa hidup. Kalau sarafnya mati ya matilah, gitu katanya. Ya itu sebabnya makanya ada banyak ahli saraf ya, yang mikirnya pakai logika doang. Termasuk film Doctor Strange. Ya dia bilang bahwa kita di dunia ini cuma materi doang, nothing more. Materi, Tuhannya adalah saraf. Apa iya sobat EKG, di dalam semesta ini pastinya berlaku hukum polaritas. Kalau ada kanan ya ada kiri lah. Kalau ada yang kelihatan, pastinya ada yang nggak kelihatan. Ya kayak sekarang sobat EKG berada di depan layar sobat semua dan mendengarkan channel gila ini. Apakah sobat bisa melihat layar yang ada di HP gua? Eits, gak bisa sobat EKG. Emang ada apa bang di layarnya? Wis, rahasia. Dan yang lebih gila lagi adalah, kalau ada yang berwujud, pasti ada yang gak berwujud. Camkan sobat EKG, camkan. Contohnya suara ya. Ya gak ada wujudnya sobat EKG. Apalagi suara hati. Suara dari dalam hati. Nah tapi gilanya ya sobat EKG, suara-suara tersebut bisa mengubah, bahkan bisa memerintahkan dan membuat materi menjadi berubah. Gila memang itu ya sobat EKG. Kenapa? Ya karena adanya frekuensi yang menimbulkan getaran yang sampai dan dapat dimengerti oleh sobat semua. Sobat nggak percaya? Mari kita buktikan sobat EKG. Sekarang sobat EKG lihat ke layar ya. Lihat. Nah di situ ada titik ya, di tengah-tengah sobat EKG fokus. Sekarang ikuti titiknya. Nah ke samping tuh, ikuti sobat EKG. Terus, ikutin terus. Wih, muter-muter nggak keruan. Iya kan? Tanpa sobat sadari, sobat masuk ke dalam sebuah pergerakan energi. Apa itu Bang Master? Ya iya, lu gua kerjain. Bagaimana sobat bisa terpengaruh sama sesuatu yang tidak berwujud? Apa itu? Ya suara gua. Gua suruh sobat EKG untuk melihat titik dan mengikuti suara gua. Ya, sobat semua. Bahkan bagaimana sobat terbawa kepada sebuah cerita masa kecil gua, hingga sobat dapat meneteskan air mata ya. Jadi dengan dasar ini sebenarnya kita mempunyai kekuatan sobat EKG. Iya, sesuatu yang tidak berwujud itu bukan hanya sebuah saran, bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar nasihat, tapi sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Simpen dulu sampai di sini ya sobat EKG.
Ingat, kata-katanya sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Nah, Sobat EKG, buat Sobat EKG yang sekarang sel-sel di tubuhnya lagi rusak, sedang rusak, pastinya Sobat EKG akan merasakan sesuatu yang berbeda. Apa itu? Yaitu perasaannya nggak nyaman, atau bisa dibilang sedang sakit. Sobat EKG sedang punya sakit. Sedang punya ya, bukan sobat sakit ya. Jadi agar Sobat EKG yang sekarang sedang sakit, Sobat harus menanamkan mindset baru Sobat EKG. Sobat hanya sedang sakit, artinya hanya sementara. Jika Sobat bilang, gua sakit nih, berarti Sobat adalah penyakit. Tapi kalau Sobat bilang, gua lagi sakit, berarti hanya sementara, lagi, sedang. Dan buat yang sekarang sedang sakit, nggak apa-apa Sobat EKG. Mari ikuti suara gua. Mari kita sama-sama kembali menemukan misteri kesehatan yang hilang. Sobat semua, mengapa manusia bisa mengalami sakit? Ya, penyebabnya adalah karena berbagai macam alasan yang berkaitan dengan body, soul, dan spirit. Dan juga bisa berkaitan dengan lingkungan ya, environment. Bisa jadi penyebab fisik atau biologis, ada infeksi, virus, bakteri, jamur, parasit, wah banyak. Ada faktor genetik yang diturunin dari orang tua kita. Ada gaya hidup, mungkin kurang olahraga, pola makan buruk, kurang tidur, stres, dan lain-lain. Ada lagi cedera atau trauma fisik. Bisa juga disebabkan oleh psikologis atau emosional, stres yang berkepanjangan. Ya, stres itu bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh, sobat semua. Emosi yang terpendam, marah, sedih, dendam, itu bisa ganggu hormon, sobat semua. Bisa jadi nggak selaras antara pikiran dan tubuh. Selalu punya pikiran negatif, tubuh ikut merespon dengan gejala-gejala seperti lelah, nyeri, gangguan sistem pencernaan, sembelit, perutnya sakit. Ada lagi penyebabnya energi atau spiritual. Ya, mungkin energinya tidak mengalir dengan lancar. Gak seimbang cakranya atau pusat energinya, tidak selaras dengan alam atau diri sejati. Wih, banyak juga ya, banyak Sobat EKG. Namun di balik diri manusia yang sedang sakit, bijaknya kita mengambil maknanya. Apa itu maknanya? Sakit adalah cara tubuh berkomunikasi. Iya, dia ngasih tahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, Sobat EKG. Sakit juga bisa menjadi proses pembersihan, atau bahkan panggilan kembali ke sebuah kesadaran, introspeksi, dan pertumbuhan jiwa. Sobat EKG, setiap detik jutaan sel di tubuh kita tuh mati dan digantikan yang baru. Tapi kalau sobat stres, racun, ya, atau emosi negatif itu bisa membanjiri sistem. Sel-sel itu mulai salah ngebelah, mereka menjadi pemberontak, ngaco semuanya Sobat EKG. Akhirnya terjadilah yang namanya kanker, peradangan, kerusakan di mana-mana. Wah, gila, ternyata pikiran bisa mengendalikannya. Iya. Sel-sel hanya mengikuti perintah, Sobat EKG. Apakah itu perintah yang positif atau perintah yang negatif? Di video EKG sebelumnya ya, gue pernah membahas konsep jiwa, manas, atau soul ya, di mana jiwa yang tidak berwujud yang terdiri dari pikiran, rasa, dan emosional dapat melahap raga, sobat semua. Itu sebabnya gue bilang, awas Sobat EKG. Jika kita mempunyai pikiran buruk, jiwa dapat menyantap raga, sobat semua. Dilahap, Sobat EKG. Makanya manas itu ada yang bilang mansana in corpore sano. Kalau nggak salah gitu ya cara nyebutnya, mansana in corpore sano ya. Oleh sebab itu sobat semua, mari kita seimbangkan kembali. Jika sobat semua yang sedang sakit ya dan dalam masa pengobatan dan sobat minum obat, sobat harus yakin juga bahwa obat itu bisa bekerja. Karena dalam penelitian ya sobat semua, ada penelitian di Harvard ya, itu dia membuktikan bahwa pasien yang percaya pada penyembuhan 30% lebih cepat pulih. Nah ini sering gue sebut ya, bahwa efek placebo itu memang ada. Ya placebo itu dibilang tuh palsu ya, tapi bukanlah kebohongan. Placebo adalah bukti bahwa pikiran menguasai materi, Sobat EKG. Jadi ada ilmu yang namanya psikoneuroimunologi. Gue ulangin lagi ya, psikoneuroimunologi. Nah dalam ilmu itu, sel-sel imun itu sebenarnya mendengarkan emosi kita, Sobat EKG. Jadi ilmu psikoneuroimunologi, imunologi. Jadi ilmu psikoneuroimunologi itu, atau gue sebut PNI lah ya,
adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara sistem saraf, sistem hormon, dan sistem kekebalan tubuh. Jadi bagaimana ya secara psiko, pikiran, dan neuro, otak, dan sistem kekebalan tubuh itu saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Gampangnya Sobat EKG, gue akan membuat satu perumpamaan ya. Tubuh kita itu seperti sebuah kerajaan ya. Bayangkan tubuh kita adalah sebuah kerajaan. Setiap sel di tubuh kita adalah warga yang bekerja demi kebaikan bersama. Bagus. Tapi pas rajanya banyak pikiran, ngaco, sering marah-marah, murka, cemas, seluruh kotanya bakalan kacau Sobat EKG. Dan stres adalah racun yang meracuni sumur kerajaan. Nah, kalau rajanya bisa tenang, bisa bijaksana, penuh kasih, seluruh sel itu akan bersorak, hidup raja kita, kita sehat, gitu Sobat EKG. Oleh sebab itu, kembali Sobat EKG. Oleh sebab itu Sobat EKG, harusnya kita bisa memerintahkan kembali sel-sel di tubuh Sobat EKG untuk kembali sehat luar biasa. Sobat semua, jika gua menghubungkan dengan hukum semesta, alam semesta bergerak dalam sebuah ritme. Ada siang dan malam, pasang dan surut. Tubuh kita juga demikian. Hukum resonansi mengatakan, kamu menarik apa yang kamu pancarkan. Jika frekuensimu adalah sakit, sakit akan bertahan. Tapi jika kita bisa menaikkan getaran kita dengan syukur, cinta, dan keyakinan, maka semesta akan menjawab. Apa jawabannya? Jawabannya, sehatlah, sehatlah, gitu Sobat EKG. Nah Sobat EKG, kali ini gue akan memberikan beberapa ritual yang dapat Sobat lakukan ya. Ingat Sobat EKG, sebagian besar di tubuh kita adalah air. Nah ini sering sekali gue sebut di EKG ya, soal pelajaran air ya. Air menyimpan memori ya, dan banyak sekali cerita-cerita di EKG yang berhubungan dengan air. Oh iya, video kemarin juga tuh ya, bagaimana soal tubuh yang mampu mengingat baru saja dibahas. Judulnya adalah embodiment, ya kan? Nah, sebelum kita melakukan ritual ini ya, buat Sobat EKG yang sedang sakit, Sobat EKG juga harus berani membersihkan racun jiwa, memaafkan, melepaskan dendam, melepaskan rasa trauma. Ya, karena trauma adalah racun yang tidak kasat mata, Sobat EKG. Bisa bahaya tuh, bisa berabe, Sobat EKG. Gaswat. Oke Sobat EKG, kita mulai ya. Sebentar, gue atur posisi duduk dulu. Enaknya nyeruput dulu Sobat EKG, sebentar. Oke, Sobat EKG, perhatikan baik-baik di sini ya. Sobat EKG, pertama Sobat EKG harus niatkan dulu ya, bahwa saya hari ini mau sehat loh. Iya, saya hari ini mau sehat. Sehat, kuat, kaya raya, hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Sikat Sobat EKG, sikat. Nah sekarang Sobat EKG siapkan air minum ya, air matang. 1 gelas aja Sobat EKG. Ya, 1 gelas itu berapa sih? 200 ml ya. Boleh juga air dalam kemasan, boleh Sobat semua. Oke. Perhatikan di sini ya Sobat semua. Pertama-tama Sobat EKG minum airnya seteguk saja, jangan banyak-banyak, sedikit aja. Ya, sama-sama ya sama gua ya. Setelah tertelan, letakkan air tersebut di meja dengan alas yang berwarna putih. Ini syaratnya ya Sobat EKG, karena ini sebuah perintah. Jadi harus ada alas yang berwarna putih. Sobat EKG bisa pakai kertas HVS, pakai kain putih, bebas, atau meja yang berwarna putih, bebas. Silahkan. Kemudian, di depan air tersebut, Sobat tarik nafas dalam hitungan 4 detik. Lalu tahan 7 detik dan lepaskan perlahan dengan mulut selama 8 detik. Lalu ulangi sebanyak 5 kali. Sekali lagi, tarik nafas 4 detik, tahan 7 detik dan lepaskan dengan mulut selama 8 detik. Gua kasih contoh sekali aja ya. 1, 2, 3. Tarik nafas. 2,
gapat, tahan, tua, gapat, manamju, lepaskan perlahan dengan mulut, huwa, gapat, manamju, pan. Nah, kalau bisa pas lagi tahan perutnya mengembang ya Sobat EKG. Lalu sobat ulangi yang sama ya sebanyak 5 kali. Setelah itu ya Sobat EKG sudah rileks, sudah santai. Sobat EKG harus bisa mengondisikan si rileks mungkin, santai. Nah berikutnya coba Sobat EKG agak pejamkan matanya sedikit kayak orang ngantuk Sobat EKG. Ya kayak proses kita mau tidur ya, ngantuk-ngantuk gitu tuh Sobat EKG. Nggak apa-apa, dipaksain aja gak ngantuk-ngantuk. Matanya merem-merem. Proses ini adalah proses gerbang realem perjalanan jiwa Sobat EKG. Kita berusaha masuk ke theta ya, bukan ke alfa, ke theta. Pelan-pelan. Lalu setelah itu Sobat EKG perlahan buka mata Sobat EKG sedikit saja dan tersenyum. Nah ini di depan air ya Sobat EKG. Dan katakan seperti ini. Sobat EKG perhatikan ya. Sobat EKG, kata-kata ini Sobat EKG dapat memodifikasinya sendiri ya. Yang penting intinya itu ya. Ini adalah mantra setelan gua ya. Oke Sobat EKG, katakan seperti ini. Saya tahu, saya saat ini sedang sakit. Saya akui, saya sedang sakit. Dan saya akui, saya masih bisa mengingat rasanya sehat. Saya bahkan masih bisa merasakan rasanya sehat. Luar biasa. Sebuah kesadaran di balik ketidaksadaran. Rasanya sehat luar biasa. Rasanya sehat luar biasa. Saya dapat merasakannya sekarang. Saya dapat mengingatnya. Rasa sehat yang saya rasakan sekarang ini bukan hanya ingatan dari masa lalu dan bukan juga imajinasi masa depan, tapi sekarang, saat ini, sekarang, luar biasa. Tuhan, aku dapat mengingatnya kembali. Bahkan saat ini aku dapat merasakannya. Saat ini. Dan agar rasa sehat ini terus berada dalam kesadaranku, aku berniat menduplikasikannya ke dalam air yang ada di hadapanku. Maka jadilah rasa sehat yang sama, rasa sehat yang bugar, segar. Dan aku tahu ketika aku meminumnya, air ini akan memperbaiki semua sel di tubuhku, kembali sehat, bugar, dan optimal. Tuhan, berikan keajaiban-Mu, berikan kemampuanku sebagai manusia agar dapat menggunakan perintah baik dalam tubuhku. Sehat. Sobat EKG, tanpa menunggu, setelah selesai, langsung Sobat EKG minum perlahan ya, dengan mata terpejam. Matanya harus merem Sobat EKG. Dan bayangkan seluruh air yang Sobat minum akan menyatu bagai arus sungai yang deras ke seluruh tubuh Sobat semua. Bayangkan air yang Sobat minum memperbaiki sel-sel yang rusak. Setelah itu, Sobat EKG diam sejenak. Lalu buka mata Sobat EKG. Nah, Sobat EKG, di sini ada yang krusial ya. Sobat EKG ketika Sobat bilang, saya masih bisa mengingatnya dan merasakan rasa sehat. Sobat benar-benar harus dalam satu kondisi embodiment. Merasakan, karena Sobat ingat. Kecuali kalau Sobat nggak ingat. Tapi gue yakin Sobat EKG masih bisa mengingatnya. Sobat semua, lakukan hal ini sebelum tidur Sobat EKG. Hanya sebelum tidur.
Lalu setelah itu ya, Sobat EKG tidak boleh mengkonsumsi apa-apa lagi. Jadi ini adalah ritual terakhir sebelum tidur. Nah, sebelum tidur, Sobat ingat terus rasanya sehat. Ingatan Sobat EKG akan menjadi semakin kuat, Sobat EKG. Jiwa Sobat EKG akan terbiasa dan kembali bukan hanya ingat, tapi terus-menerus merasakan rasanya sehat kembali. Ingat Sobat EKG, ingat. Jangan hanya rindu sama sehat. Jangan hanya rindu, tapi peluk dia lagi. Ingat dan rasakan kembali. Lakukan ini setiap hari, Sobat EKG. Sebelum tidur, tanpa terasa, Sobat akan berada di sebuah kondisi di mana Sobat lupa rasanya sakit. Udah gak tahu tuh. Makanya ada iklan obat sakit kepala. Sudah lupa tuh. Iklan jadul ya. Sekarang Sobat EKG senyum dong. Udah sehat kan? Udahlah kan mau ketemu sama gua di Sentul. Iya dong. Cerita-cerita lagi kita, ngemil-ngemil dan ngopi bareng. Ditunggu ya Sobat EKG di sana. Sehat Sobat EKG. Amin. Sobat EKG, sebelum gua tutup, gua mau titip ya. Sederhana ya. Sobat EKG harus sering-sering mengingat. Sering-sering mengingat. Sering-sering mengingat rasanya sehat, Sobat EKG. Hingga Sobat EKG berada dalam senyuman, canda tawa dan tetes air mata bahagia. Bahagia karena apa? Bahagia karena Sobat tidak perlu mengingat lagi. Namun Sobat sudah merasakan rasanya sehat. Demikian dari gua ya, Sobat EKG. Sekali lagi, sampai jumpa di Sentul. Makanya sehat. Salam dari gua. Tenang, Sobat EKG, tenang. Kita orang kokai. Emang kudu gila.